Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rahmahab, mahasiswi Sistem Informasi Reguler 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cost benefit analysis dari proyek pengembangan dan analisis Sistem Informasi Kemajuan Kelas berbasis website di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Untuk pengertian cost benefit analysis, yaitu proses pembandingan biaya yang diperkirakan dengan manfaat yang berkaitan erat dengan pembuatan keputusan. Apabila melalui analisis tersebut ditemukan bahwa manfaat lebih besar dari biaya, maka bisa dianggap bahwa keputusan tersebut sudah tepat. Sebaliknya, jika biaya lebih besar dari manfaat, maka pengambilan keputusan tersebut harus dipikirkan kembali. Selanjutnya, metode cost benefit analysis. Yang pertama ada metode periode pengembalian atau payback period. Yang kedua, metode pengembalian investasi, return of investment atau ROI. Yang ketiga ada metode nilai yang sekarang bersih, net present value. Dan yang terakhir ada metode tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Berikut contoh perhitungan analisis biaya manfaat dari proyek yang saya ambil. Yang pertama terdapat rincian biaya manfaat, yaitu biaya pengembangan dari hardware, software, brandware, serta biaya operasi pemeliharaan. Ada kolom tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3. Yang diketahui total biaya pada rincian biaya pengembangan sebesar 94.960.000 pada tahun ke-0, 1 juta pada tahun pertama, 1.500.000 pada tahun kedua, dan 2 juta pada tahun ketiga. Untuk rincian manfaat ini dibagi menjadi manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Untuk total dari manfaat wujud pada tahun pertama 5 juta, tahun kedua 8 juta, tahun ketiga 11 juta. Dan untuk tak wujud, tahun pertama 5 juta, tahun kedua 11 juta, tahun ketiga 17 juta. Selanjutnya, total manfaat, yaitu penjumlahan dari manfaat wujud dan tak wujud. Untuk tahun pertama 10 juta, tahun kedua 19 juta, dan tahun ketiga 28 juta. Dan selisih TM dan TB, untuk tahun pertama 9 juta, tahun kedua 17.500.000 rupiah, dan yang ketiga 26 juta. Untuk metode analisis yang pertama, yaitu analisis payback periode, dapat dilihat sisa hasil kalkulasi yang telah dihitung, yaitu senilai 0,32 tahun, sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,32 tahun, dan dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,32 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga, perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Untuk analisis yang kedua, yaitu analisa return on investment. Dengan metode ini, presentasi manfaat dihasilkan sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dengan pengadaan sistem tersebut. Di sini, perhitungan ROI ini dengan menjumlahkan total biaya perawatan sistem dari tahun ke-0 hingga tahun ketiga, dan dilakukan juga penjumlahan pada total manfaat dari tahun pertama hingga tahun ketiga, sehingga rumusan dari ROI ini adalah yaitu total manfaat dikurang total biaya per total biaya dikali 100%, yaitu 57 juta rupiah dikurang 30.460.000 per 30.460.000 dikali 100%, yang memiliki hasil 87,13%, yang artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 87,13% dari biaya pengembangan, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan.
Selanjutnya yang ketiga, untuk analisa net present value dengan rumus NPV sebagai berikut, yang apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun. Maka setelah dijumlahkan menggunakan rumus NPV ini, dapat diketahui bahwa jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan yaitu sebesar Rp3.203.864 atau NPV ini lebih dari 0, maka proyek ini layak dilaksanakan. Untuk metode keempat, yaitu metode tingkat pengembalian internal. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut, maka besarnya sama dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, telah diketahui pada rumus yang ada di sini, telah dicari juga sehingga NPV 2 yaitu senilai minus 260.625,9, yaitu nilai NPV negatif. Setelah itu barulah kita cari nilai dari tingkat pengembalian internal atau IRR ini dengan rumus yang ada seperti berikut, hingga jumlah dari IRR sama dengan 19,42%, yang artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,42% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Maksud di sini yaitu 19,42% lebih dari 15%. Hingga proyek dapat diterima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.